Dan itu semua akan menambahkan kedamaian, ketentraman hidup kita. Maka kita syukuri. Kalau kita syukuri, insya Allah nikmat itu akan bertambah. Dan kalau kita kufuri, kita abaikan, kita tidak beriman pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak peduli kepada sesama, maka kita kufur. Dan kalau kufur, Allah ganti keberkahan, Allah ganti kenikmatan dengan adab. Adabnya apa? Ya, ketidakdamaian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apalagi malam hari ini ada halal bihalal. Ya, istilah halal bihalal itu memang istilah khas Nusantara. Orang Arab bingung, apa itu halal bihalal? Halal dengan halal. Nah, dikira orang nikahan. Tadinya haram kemudian dihalalin. Dulu ada istilah halal bin halal, itu zaman Belanda di Sundari. Kalau kita lihat sejarah halal bihalal, tapi itu halal bin halal itu adalah istilah orang India menawarkan martabak. Karena martabak masih asing, lalu pedagang ini mengatakan martabak halal bin halal, halal bin halal, artinya halal tenang. Nah, jangan khawatir, ini martabak halal, tapi bukan halal bi halal. Sedangkan halal bi halal, kalau kita mau merujuk kepada bahasa, halal itu maknanya minimal 3. Halal artinya mengurai benang yang kusut, melepaskan ikatan yang bundar. Itu halal yang perlu dilepas. Halal juga bisa berarti menghalalkan, menjadikan plong yang tadinya masih ganjil yang haram, kemudian jadi plong. Kemudian halal bisa berarti halal alma, yang tadinya keruh kemudian menjadi diendapkan menjadi jernih. Dari kata itu maka dapat dipanggil halal bihalal. Itu maksudnya kita itu mengurai hubungan kita yang sempat kusut. Ini biasanya yang paling banyak masalah itu Pak Lurah sama jajarannya. Namanya pemimpin dengan anak buahnya, lingkungan kerja mesti banyak. Kalau Pak Lurah sama Pak RT jarang. Kalau ketua paling siap, Pak Lurah siap. Nah, tapi kalau sama orang dekat pasti banyak masalah. Kita suami paling banyak masalah dengan istri. Terus Pak Sri ini, gak tahu kalau sudah sepuh gitu, sudah menang gitu. Pasti orang terdekat pasti kita banyak masalah. Bahkan ini ibu yang paham. Baru saja ibu-ibu menyampaikan halal bihalal kepada suaminya, kemudian suaminya obowet dan dikumur di itu orang tiba sibuk ala darus obowedan. Pada tadi baru mengungkapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Kadang-kadang ngaji obowedan korandang angkat lagi wae malah pun gawe nek niku menungso menus kok yang besok. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tujuan halal bihalal memang harus kita pahami. Tujuan halal bihalal itu adalah menjaga keharmonisan. Meskipun secara politik strategis bisa dibawa kemana-mana. Tadi pagi ada halal bihalal, minggu ijazah ya ada tadi. Ya kan? Niatnya halal bihalal. Ini minggu ijazah. Kemudian zaman dulu Raja Mangkunegara I Sambernyawa itu juga mengadakan halal bihalal untuk konsolidasi raja-raja yang menjadi bawahannya, para punggawa prajurit dikumpulkan. Kemudian diadakan halal
dihalal kemudian sungkeman. Jadi itu tradisi Mataram Islam. Zaman Orde Lama sempat Pak Kano itu agak renggang hubungannya dengan partai politik. Lalu Kiai Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang mengusulkan pada Bung Karno agar diadakan halal bihalal di istana, dikumpulkan tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian halal bihalal. Nah, itu punya nuansa politik. Nah, malam ini juga punya nuansa strategis, karena di berbagai kali kegiatan sama. Nah, ini kan. Tapi intinya halal bihalal adalah menjaga keharmonisan. Sebab kalau kehidupan kita tidak harmonis, tidak ada yang bisa kita perbuat. Mau program apa, kalau nggak harmonis, maka tidak akan kita bisa mewujudkan kedamaian, kesejahteraan lahir batin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, halal bihalal itu hanya apa nih? Istilahnya itu mengantisipasi. Kalau halal bihalal setelah Ramadan itu hanya mengantisipasi. Ngadang-ngadang gek-gek masih ada kesalahan di antara kita. Jangan dijadikan sebagai tumpuan. Jangan sampai kalau berbuat salah